Headline harian Tribun Kaltim hari ini, Sabtu, tanggal 23 September tahun 2023, mengangkat soal progres pembangunan kantor Presiden di Ibu Kota Nusantara, IKN. Presiden Joko Widodo, Jokowi, memasang bila pertama Istana Garuda yang akan menjadi kantor Presiden di Ibu Kota Nusantara, IKN. Jokowi menyanjung progres pembangunan Istana Garuda yang proses pengerjaannya lebih cepat dari jadwal yang ditargetkan. Progres kantor Presiden di Ibu Kota Nusantara, September ini sudah 38%, dan 38% ini kita sudah mulai memasang bilah-bilah, kata Jokowi di IKN, Jumat, tanggal 22 September tahun 2023. Turut mendampingi Presiden yakni Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadi Muljono, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Investasi, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadalia, Kepala Otorita IKN Bambang Susantono, Wakil Kepala Otorita IKN Doni Rahaju, Gubernur Kalimantan Timur Isran Nur, Direktur Utama PT PP Novel Arsyad, dan seniman yang mendesain gedung kantor Presiden I Nyoman Nuarta. Jokowi menjelaskan Istana Garuda bakal memiliki tinggi 77 meter. Gedung berbentuk burung Garuda itu akan terbentang sepanjang 177 meter di atas bukit. Butuh 4.650 bilah untuk melapisi kantor baru Jokowi itu. Jokowi menargetkan Istana Garuda rampung setelah pemilu serentak 2024. Mudah-mudahan selesai di Maret karena kita ada 465 modul, di mana satu modulnya itu ada 10, sehingga kita mempunyai 4.650 bilah yang akan dipasang mulai hari ini, ujar Jokowi. Jokowi menyebut pembangunan Istana Presiden masih sesuai rencana dan target yang telah ditetapkan. Begitu pula anggaran untuk pembangunan sejumlah infrastruktur dasar di IKN tidak mengalami kendala. Saya lihat schedule dan target, saya kira masih dalam target, ujar Jokowi. Khusus untuk istana, kementerian, untuk infrastruktur dasar tidak ada masalah, ucap Presiden. Jokowi menegaskan, pemerintah akan terus mendorong pembangunan sejumlah infrastruktur dari sektor swasta dan dunia usaha di tanah air. Mulai dari pembangunan universitas, rumah sakit, pusat perbelanjaan, hingga tempat makan. Semuanya akan kita dorong sehingga muncul sebuah crowd yang tentu keramaian itu yang akan memberikan kehidupan pada kota Nusantara, tutur Presiden. Dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR, Diana Kusumastuti menambahkan hingga September tahun 2023 progres pembangunan kantor Presiden sudah 38%. Progres kantor Presiden di IKN September ini sudah 38%, dan 38% ini kita sudah mulai memasang bilah-bilah, ucapnya. Dalam kesempatan tersebut Presiden juga melakukan penanaman pohon beringin, Ficus benjamina, di kawasan Istana Presiden IKN. Presiden menyebut pohon yang ditanam tersebut memiliki makna keagungan. Khusus untuk dua beringin kembar ini saya rasa memang ini simbol keagungan, ungkap Jokowi. Presiden berharap tanaman lainnya akan dapat segera ditanam setelah hujan turun di kawasan IKN. Mulai dari rumput untuk upacara tanggal 17 Agustus tanaman-tanaman endemik Kalimantan, hingga bunga yang dirancang khusus untuk Istana Presiden. Ini semuanya akan green dan khusus untuk istana warna bunganya nanti merah putih. Jadi desain terencana yang dilaksanakan dengan sangat detail, ucap Presiden. Lapangan Istana Presiden di IKN akan memiliki lahan 2 kali lebih luas dari istana di Jakarta. Kapasitas lapangannya dapat menampung hingga 8.000 orang untuk kegiatan upacara tanggal 17 Agustus mendatang. Ini akan hijau semuanya, bisa dipakai untuk upacara kurang lebih 8.000 orang, kira-kira lebihnya mungkin 2 kali istana, Jakarta, tutur Presiden. Sebelumnya, pemerintah dan DPR sepakat memindahkan ibu kota negara ke IKN. Proses pemindahan ibu kota negara dimulai bertahap pada 2024 hingga 2045. Saat ini, pemerintah sedang membangun sejumlah infrastruktur dasar. Selain Istana Garuda, ada pula sejumlah gedung kementerian dan lembaga negara. Ada pula pembangunan rumah-rumah menteri dan tempat tinggal aparatur sipil negara, ASN. Kantor Presiden di IKN akan berbentuk burung Garuda yang sedang mengepakkan sayap. Kompleks Istana Presiden di IKN didesain oleh seniman I Nyoman Nuarta. Nyoman awalnya hanya mendapat tanah 50 hektare untuk membangun kompleks itu.
Setelah revisi berkali-kali, Jokowi memberi Nyoman lahan 100 hektar untuk berkreasi. Satu permintaan Jokowi adalah 80% kompleks berupa hutan dan kawasan hijau.